Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan tugas ujian tengah semester dari matkul Sistem Keamanan Jaringan dengan saya sendiri, Dinda Serlima Fitria, Melda Najwa Amalia, dan Akila Nailatur Rahmah Elhilwa. Pada video kali ini kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu implementasi seat-to-seat VPN dengan IPsec. Yang kedua, keamanan data pada media penyimpanan, FDE, dan perangkat yang dilepas. Yang ketiga yaitu simulasi kebijakan BOD dan keamanan mobile. Nah, pembahasan yang pertama, poin yang pertama yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Pada tahap pertama, tujuan utama dari praktikum ini adalah membangun tunil atau terowongan komunikasi yang aman antar dua jaringan lokal yang berbeda dari LAN R1 dan LAN R2. Di sini kita menggunakan protokol ESP dalam tunel mode untuk memastikan data yang dikirimkan antara PCA dan PCB terenkripsi secara penuh dan tidak dapat diintip oleh pihak luar. Di sini saya akan membuka CLI dari R2. Langkah yang pertama yaitu mengkonfigurasi IP dan routing dasar. Konfigurasi IP dan routing dasar. Pada bagian IP address digunakan untuk memberikan identitas pada interface WAN jalur luar dan interface LAN untuk jalur lokal. Perintah IP router berfungsi agar router tahu kemana harus melempar paket data menuju jaringan asing di seberangnya. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, ISAK-MP polisi. Pada fase ini ISAK-MP IP polisi 10. Tahap ini bertujuan untuk menegosiasikan metode keamanan dasar sebelum jalur VPN dibangun. CryptoEscape polisi 10 membuat kebijakan pencocokan keamanan dengan nomor indeks 10 ini. Menentukan algoritma enkripsi menggunakan AES. Menggunakan SHA untuk memastikan integritas data. Selanjutnya yaitu memasukkan kunci rahasia. Ini. Perintah ini mendaftarkan kata sandi jaringan semester 6 yang wajib sama persis di kedua router, diikuti dengan IP publik milik router lawan sebagai target autentikasi. Langkah yang ketiga yaitu IPsec transfer set dan ACL. Tahap ini mengatur bagaimana data asli dari pengguna akan dibungkus dan dienkripsi. Selanjutnya kita membuat access control ACL. Langkah yang keempat yaitu crypto map dan aktivasi interface. Tahap ini merupakan tahap akhir penyatuan semua aturan fase 1, fase 2 ke dalam satu peta keamanan CryptoMap, lalu memasangkannya ke pintu keluar router. Ini. Terakhir kita masukkan ke interface luar gigabit 0/0 dan mengetikkannya yaitu CryptoMap map UTM. R1 dan R2 selesai, serta alamat IP dan gateway pada PCA dan PCB sesuai, kita lakukan pengujian. Kami melakukan ping dari PCA dan PCB ke PCB. Semisal kita buka command prompt. Kita isikan ping 10 .10.10.10. Kita enter. Nah,
Jika ini tadi saya mencoba di awal, ini jawabannya request timeout. Di sini RTO di awal menunjukkan router sedang memproses jabatan tangan keamanan dari fase 1 dan fase 2. Setelah terowongan terbentuk, status berubah menjadi replay yang menandakan kedua jaringan berhasil terhubung. Jadi misal saya tadi langsung menggunakan ping dan dijawab dengan reply from, berarti menandakan kedua jaringan langsung berhasil terhubung. Selanjutnya pada bagian ini CLI. Nah, ini tanda PKTS encap angka naik. Angkanya naik yang menunjukkan jumlah paket dari lokal yang berhasil dibungkus dan dienkripsi sebelum dikirim. PKTS decap ini menunjukkan angkanya juga sudah terisi jumlah paket terenkripsi dari luar yang berhasil dibuka dengan aman oleh router ini. Dengan bertambahnya angka pada indikator ini, implementasi seat-to-seat VPN IPsec tunnel mode telah sukses 100%. Coba kita lakukan percobaan di PC B ke PC A. Ping 200 220. Nah, di sini juga berhasil ya praktek ininya. Kesimpulan dari konfigurasi IPsec VPN yaitu konfigurasi ini membutuhkan presisi tinggi karena seluruh parameter enkripsi antara kedua router harus saling cocok dan bercermin. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Melda. Halo, nama saya Melda Nazwa Amalia. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas UTS keamanan data nomor 2, yaitu pengamanan media penyimpanan lepas menggunakan metode enskripsi tingkat volume. Sebelum praktik, saya akan menjelaskan sedikit teorinya. Perbedaan utama antara enskripsi tingkat sistem full disk encryption dan enskripsi tingkat volume terletak pada jangkauannya. Enskripsi sistem mengunci seluruh drive termasuk OS seperti file float di image saya, sedangkan enskripsi volume hanya mengunci partisipasi atau kontainer data tertentu seperti yang akan saya simulasikan sekarang. Yang pertama saya akan membuka utilitas disk dan mengklik file. Karena dalam praktikum ini saya akan menggunakan perangkat saya ini menggunakan perangkat MacOS dan tidak menggunakan flash disk fisik. Saya menerapkan solusi inovatif dengan membuat virtual disk image berformat TMG. Menggunakan utilitas disk, file ini akan bertindak persis seperti flash disk selepasan yang bisa di mount atau di edge. Yang pertama saya akan menamakan tugas UTS nomor 2. Dan di sini saya memilih ukuran 100 MB. Untuk keamanannya saya mengaktifkan enskripsi standar industri yaitu AES128 bit. Ketika saya menekan tombol simpan,
MACOS akan memaksa saya untuk memasukkan kata sandi. Proses ini menerapkan metode geografi secara langsung pada volume virtual ini. Tanpa kata sandi, data di dalamnya akan tetap berupa data acak atau chip hypertext yang mustahil ditembus. Jadi di sini saya akan memasukkan kata sandi. Selesai. Sekarang kita lakukan uji coba skenario perangkat dilepas. Saya lakukan edge pada disk virtual ini. Yang artinya flash disk simulasi telah dicabut sekarang. Bayangkan media ini hilang atau dicuri ketika orang lain mencoba mencoloknya kembali atau membuka dengan klik 2 kali. Sistem secara otomatis memblokir akses dan memunculkan pop-up permintaan kata sandi seperti di layar ini. Ini membuktikan data di dalamnya aman dan tidak bisa dibaca jika dilepas. Kita menguji interoperabilitas antar sistem operasi seperti membaca BitLocker Windows di Linux atau sebaliknya. Tantangan terbesar di sini adalah kesesuaian protokol. BitLocker adalah milik Microsoft, Lux adalah milik Linux. Dan APVS terenkripsi yang saya gunakan ini adalah milik Apple. Jika file terenkripsi Apple ini saya bawa ke Windows atau Linux, sistem mereka tidak akan mengenali formatnya secara natif dan akan menganggap disk ini rusak atau minta diformat. Begitu pula sebaliknya, jika kita ingin membaca flash disk BitLocker di Match, kita harus menggunakan tool pihak ketiga seperti disk locker. Kesimpulannya, enskripsi tingkat volume sangat efektif untuk melindungi data rahasia pada media penyimpanan portable dari ancaman fisik seperti kehilangan perangkat. Sekian video pembuktian UTS nomor 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Nanaturama Ilhilwa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai simulasi kebijakan BIOS dan keamanan mobile. Di sini saya berfokus pada 2 aspek utama, yaitu isolasi profil kerja untuk mengamankan data dan audit izin aplikasi. Masuk ke tugas pertama, yaitu pemisah profil. Jika di perangkat mobile kita mengenal fitur work profile seperti Iceland atau Shelter. Di lingkungan Windows saya menggunakan aplikasi Sandbox IE Plus untuk simulasinya. Kita buka aplikasi Sandbox IE Plus. Nah, saya akan menjalankan Microsoft Edge di dalam lingkungan Sandbox. Kita di sini ada default. Kita klik kanan. Terus di run ini kita pilih yang standard application. Di standard application ada default web browser. Nanti dia akan membuka Microsoft Edge. Nah, nanti akan muncul garis kuning. Nah, di sini ada default box garis kuning di sekeliling jendela aplikasinya. Artinya seluruh data change atau aktivitas kerja di dalam browser ini terisolasi sepenuhnya dan tidak bisa mengintip atau mengubah data pribadi di sistem utama laptop saya. Ini sangat krusial dalam kebijakan BIOS agar data perusahaan tidak bocor ke perangkat pribadi karyawan. Selanjutnya, kita akan tugas 2. Saya akan melakukan audit keamanan pada izin aplikasi bawaan sistem melalui menu privacy
and melalui menu Privacy and Security. Nah, kita buka di kamera. Saya menemukan beberapa fungsi izin yang kurang relevan dengan fungsi utama aplikasi tersebut. Pertama, di sini saya menemukan hub tanggapan yang ternyata memiliki akses aktif ke dokumen pribadi. Terus yang kedua, kita buka di bagian lokasi. Di sini yang kedua ada aplikasi berita dan yang ketiga ada aplikasi AMD software. Keduanya memiliki request akses lokasi secara analisis keamanan. Izin-izin ini kurang relevan dan bisa memicu resiko privasi serta kebocoran data jika tidak dibatasi. Kesimpulannya, dalam menerapkan kebijakan BIOT, kita harus memegang prinsip least privilege atau memberikan hak akses seminimal mungkin. Kontainerisasi seperti work profile atau sandbox wajib diterapkan untuk memisahkan data sensitif, dan user harus rajin mematikan izin aplikasi yang tidak relevan demi menjaga keamanan informasi. Sekian presentasi praktikum dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.